Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwita Anggraini dengan NIM 8603434495 dari UT Palembang. Di sini saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Soal yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji tiga aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realistis dalam dunia pendidikan. Epistemologi mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran ilmiahnya. Aksiologi menilai manfaat dan nilai-nilai yang berkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan berilmu akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tetapi juga memperbentuk karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena yang pertama, mendorong refleksi terhadap tujuan dan pendidikan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. Dan yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai sarana bentukan manusia yang utuh, intelektual, dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga pendekatan. Yang pertama, ontologi. Ontologi menganalisis hakikat masalah, misalnya, apa itu pelajar? Epistemologi mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir, aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dan soal yang terakhir, nomor 4, yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam 1. Kebijakan kurikulum, penyusunan kurikulum, mempertimbangkan nilai, aksiologi, isi materi, ontologi, dan cara penyampaian, epistemologi. Yang kedua, proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologis dan bernilai berkembangan siswa. Dan yang terakhir, yang ketiga, penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai bagian dan nilai pendidikan. Oke, kesimpulannya, filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.